Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah pertanggangan epistel minggu keempat setelah Trinitatis pada tanggal 2 Juli tahun 2023 yang dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah saat ini adalah upah menyambut murid Kristus. Saudara yang terkasih, adalah hal yang wajar ketika kita mengharapkan akan adanya suatu penyambutan yang baik dari seseorang yang sedang kita kunjungi di tempat di mana dia berada. Misalnya, ketika kita berjumpa dengannya di rumahnya, tentu akan ada sukacita dalam hati kita ketika orang tersebut yang kita jumpai menyambut kita dengan sukacita. Misalnya dengan mempersilahkan kita masuk ke rumahnya, duduk, dan menyuguhkan segelas air putih. Tentu itu merupakan suatu hal yang sudah cukup. Namun, akan sangat tidak nyaman rasanya ketika kita berjumpa dengan seseorang, namun orang tersebut sepertinya acuh tak acuh berjumpa dengan kita. Sekalipun kita sudah ajak dia untuk ngobrol, namun dia cuek, tidak peduli dengan apa yang kita bicarakan. Seakan-akan dia mengharapkan supaya kita segera pulang, berpamitan dari rumahnya. Tentunya, ketika itu terjadi, kita tidak akan pernah nyaman tinggal di sana. Kita akan langsung cari tempat lain daripada berlama-lama di tempat itu. Sumbernya adalah penyambutan. Ketika seseorang disambut dengan baik, dengan senyuman, dengan penuh sukacita, dengan perlakuan yang baik, maka akan ada rasa nyaman di benak orang yang disambut itu. Sebaliknya, ketika penyambutan itu terasa dingin, maka orang tersebut yang berkunjung ke sana juga tidak akan merasa nyaman berkunjung ke tempat itu. Demikian halnya yang kita lihat lewat teks khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini. Merupakan lanjutan pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para murid yang telah Ia pilih itu. Sebelumnya, jika kita membaca dalam pasal yang ke-10 ini, di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada para murid agar mereka berlaku jujur dan setia dan sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka. Mereka harus berani melepaskan segala apa yang mengikat dirinya selama ini. Mereka harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri dan memikul salibnya. Sekalipun akan ada banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan banyak orang yang akan benci kepada mereka. Bahkan mereka akan dianiaya, sekalipun juga akan dibunuh. Namun ketika seseorang itu berkomitmen ingin ikut Yesus, maka dia harus berani menunjukkan sikapnya bahwa dia sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Yesus. Sekali ikut Tuhan Yesus,
maka sampai selamanya harus mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Mengikut Tuhan Yesus tidak boleh setengah hati. Mengikut Tuhan Yesus haruslah dengan segenap hati. Tidak boleh kadang-kadang percaya atau kadang-kadang tidak percaya. Tidak boleh kadang-kadang baik atau kadang-kadang kurang baik. Yang pasti, orang Kristen harus menunjukkan pendiriannya. Pendirian iman yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi, namun orang Kristen yang sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dia akan selalu mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas khotbah epistel minggu ini, kita dapat melihat ada 3 hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat dari ayat 40 dikatakan di sana, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Apa yang hendak dikatakan Tuhan Yesus di sini? Bahwa kesediaan seseorang itu menyambut seorang murid adalah sama halnya dengan kesediaannya menyambut sang guru, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Apa yang kita lakukan kepada seseorang yang disebut sebagai murid Kristus sama halnya dengan berbuat hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, lewat firman ini, Tuhan Yesus meneguhkan iman para orang percaya itu, agar mereka tidak takut, tidak khawatir, dan tidak ragu-ragu untuk mewartakan Injil. Kemanapun mereka pergi, maka mereka harus memberitakan Injil. Karena kemanapun mereka pergi, di sana Tuhan telah mendahului mereka dengan Roh-Nya yang kudus, yang menuntun mereka untuk mewartakan Injil itu. Sekalipun ada orang yang tidak menerimanya, maka mereka tak perlu kecewa, karena sebenarnya penolakan mereka adalah sama halnya dengan penolakan kepada Yesus. Untuk itu di sini, lewat firman ini, kita juga dikuatkan agar dengan sungguh-sungguh memiliki karakter yang mau menerima para murid Kristus, para pemberita Injil, para orang percaya dengan segenap hati. Mari saling menerima. Mari saling memberikan sambutan yang baik, lewat perbuatan yang baik, lewat sikap hidup yang baik, kepada mereka yang datang di dalam nama Tuhan. Yang kedua, di ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jemaat yang terkasih, di sini mengenai sikap menyambut sungguh sangat dalam maknanya. Dan lewat nats ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang penyambutan yang diibaratkan seperti penyambutan kepada seorang nabi, sama halnya dengan seseorang yang ingin menerima upah sebagai seorang nabi. Kita mengetahui seorang nabi adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk mewartakan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya tidak semua orang menjadi nabi, tetapi hanya Tuhanlah yang menentukan dan memilih siapa hamba yang Ia tentukan untuk menjadi seorang nabi. Tapi sekalipun tidak semua orang menjadi nabi, namun semua orang berkesempatan untuk beroleh upah nabi dalam hidupnya. Artinya, beroleh kebahagiaan dan sukacita dan kedekatan dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Kita boleh mengingat kisah dari seorang janda di Sarpat, seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang pada saat itu mereka dalam situasi kelaparan. Namun dalam situasi yang sulit itu, Elia datang ke rumahnya bertamu dan meminta makan dari perempuan itu. Awalnya perempuan itu merasa enggan memberikan makan karena ia sudah khawatir dengan apa yang ia miliki. Namun dengan kuasa Tuhan,
mereka tidak kelaparan ketika dia memberikan makan Elia. Bahkan berkecukupan, sekalipun saat itu terjadi musibah kelaparan yang berkepanjangan. Selanjutnya, perempuan itu juga menerima kuasa Tuhan lewat hadirnya Elia di tengah-tengah rumahnya di saat anaknya meninggal. Namun kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah tempat itu lewat hambanya Nabi Elia. Anaknya itu dibangkitkan dari kematian. Artinya di sini kita melihat bagaimana perempuan itu yang dengan tulus hati telah menerima dan menyambut Elia di tengah-tengah rumahnya. Ia juga beroleh sukacita dalam hidupnya. Sekalipun dia bukanlah seorang nabi, namun dia beroleh upah menjadi sama seperti seorang nabi, yaitu beroleh sukacita dalam hidupnya. Demikian halnya juga dengan keberadaan orang yang benar. Ketika kita menerima, menyambut dengan sukacita orang benar itu, maka kita juga akan beroleh upah sebagai orang benar. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mau berlaku apa yang baik dan benar di hadapan sesama kita. Dengan penuh sukacita, mau menerima mereka sebagaimana apa adanya kita dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, tentunya sebagai orang percaya, kita perlu menjaga karakter diri kita agar senantiasa berlaku sopan dan adil dan menghormati para pemberita Injil, para hamba Tuhan yang datang melayani kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah di mana kita tinggal. Adapun cara menyambut yang baik itu tidak hanya sebatas dengan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Penyambutan itu tidak diukur dari seberapa hebatnya cara kita menyambut. Misalnya harus memberikan dia makan makanan yang mewah, atau juga memberikan sesuatu yang luar biasa, salam tempel dan salam-salam yang lain mungkin. Tentunya bukan itu ukurannya. Jikalau saudara memberikan itu semua, anggaplah itu sebuah panggilan dalam hidup saudara untuk mau berbagi kasih dengan para pemberita Injil yang berjumpa dengan saudara. Bukan karena paksaan, namun memberikan dengan ketulusan hati. Penyambutan itu akan terasa lebih nyaman lagi ketika kita mampu memberikan yang terbaik lewat sikap kita, lewat mimik wajah kita, lewat perkataan kita. Yakinlah, penyambutan yang sederhana pasti memiliki makna yang baik dalam pertemuan itu. Walau mungkin saudara hanya mampu memberikan senyuman, tanda sukacita menyambut mereka di tengah-tengah kehidupan saudara, yakinlah, itu sudah merupakan hal yang luar biasa juga. Asallah kita memberikan dengan tulus hati. Yang ketiga, di ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk, sesangkir saja pun, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat yang terkasih, apa yang disampaikan Tuhan Yesus di sini menuntun kita supaya menjadi pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Jemaat yang terkasih, dalam hal ini Tuhan Yesus hendak membimbing kita sebagai orang percaya, hendaklah memiliki kepedulian dan memiliki sikap yang murah hati. Lihatlah di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak orang yang kelihatan begitu kecil, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang tidak dianggap oleh karena kekurangan mereka. Namun ketahuilah, orang-orang tersebut adalah murid-murid Kristus. Dalam hidup ini kita terpanggil untuk bermurah hati, memberikan bantuan kepada mereka. Walau hanya dengan memberikan segelas air kepada orang yang haus itu. Sungguh hal itu sangat bermanfaat baginya. Ketahuilah, satu perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang membutuhkan bantuan dari kita, pasti akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan orang tersebut.
satu perbuatan baik tak akan pernah sia-sia. Kita boleh mengingat peristiwa di mana Abraham yang pernah memberikan jamuan kepada 3 orang malaikat Tuhan. Dengan penuh sukacita, ia memberikan makan, memberikan minum kepada para malaikat itu. Dan Abraham pun diberkati. Jemaat yang terkasih, dibikin hal yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 42 ini. Sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, barang siapa bermurah hati, memberikan bantuan kepada orang yang lemah, kepada para pengikut Kristus, maka dia akan beroleh upah dari Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini bukan hendak berfokus kepada upah yang akan diperoleh oleh orang percaya lewat setiap perbuatan yang ia lakukan itu. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa sebagai murid Kristus, hendaklah kita dengan setia mewartakan Injil Kristus kemanapun Tuhan utus kita, dengan keyakinan ketika Tuhan yang utus, maka dia juga yang akan mengurus segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan meskipun dalam dunia ini, kita sebagai orang percaya akan menghadapi beragam tantangan, beragam pencobaan, bahkan kita akan dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun. Namun orang percaya itu harus tetap kuat dalam iman percayanya. Jangan khawatir dan jangan ragu, sebab Tuhanlah yang memelihara kita, menjagai kita di tengah-tengah dunia, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk mewartakan Injil-Nya sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, marilah dengan penuh sukacita ketika Tuhan memberikan napas hidup bagi kita saat ini. Jadilah sebagai pribadi yang mau dengan sukacita menyambut para murid Kristus dengan sukacita, dengan segenap hati, sebagaimana kita mampu menyambut mereka lewat apa yang kita miliki, maka sambutlah sebagaimana mestinya, sebagai tanda bahwa engkau juga telah menyambut Kristus dalam hidupmu, dan engkau juga rela dan dengan penuh sukacita menyambut orang percaya dengan segala kemampuan yang ada padamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa dengan penuh sukacita menyambut Kristus dalam kehidupan kami, dan juga menyambut firman Tuhan dan para pemberita firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita dan kesungguhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.